Halo semuanya, saya Sofirsa Fitri, 550123 Dalam video kali ini, kita akan membahas couple marriage counseling atau konseling pernikahan pasangan. Nah, seperti yang kita tahu, tidak ada pernikahan yang sempurna. Setiap pernikahan pasti menghadapi tantangan dan konflik. Namun yang membedakan adalah cara pasangan tersebut untuk mengatasi masalah tadi. Nah, konseling pernikahan hadir untuk membantu pasangan membangun komunikasi yang lebih baik, memahami satu sama lain, serta cara mengatasi masalah dengan lebih sehat. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas apa itu couple marriage counseling, pendekatan dalam konseling, teknik yang digunakan dalam konseling pernikahan, faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan, studi kasus dan solusinya, serta tips untuk menjaga keharmonisan pasangan. Yuk kita mulai. Apa itu couple marriage counseling? Couple marriage counseling adalah proses pemberian konseling untuk membantu pasangan menghadapi konflik, memperbaiki komunikasi, serta meningkatkan kualitas hubungan mereka. Nah, banyak orang berpikir bahwa konseling pernikahan hanya untuk pasangan yang ingin bercerai. Padahal konseling bermanfaat untuk pasangan untuk memperbaiki hubungan sebelum masalah menjadi semakin besar. Nah, jadi jika Anda merasa komunikasi dengan pasangan renggang atau sering terjadi konflik tanpa solusi, konseling pernikahan bisa menjadi pilihan yang tepat. Nah, dalam dunia konseling pernikahan, ada beberapa pendekatan yang digunakan. Mari kita bahas 3 yang paling populer. Nah, yang pertama ada pendekatan kognitif behavioral terapi. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana pola pikir mempengaruhi perilaku seseorang dalam hubungan. Misalnya, jika seseorang merasa pasangannya tidak peduli, maka ia cenderung bersikap defensif. Nah, CBT membantu pasangan mengubah pola pikir negatif ini agar komunikasi menjadi lebih sehat. Nah, selanjutnya ada emosional fokus terapi. Pendekatan ini lebih menekankan pada bagaimana pasangan mengelola emosi mereka. Seringkali konflik terjadi karena seseorang merasa pasangannya tidak peduli atau kurang diperhatikan. Nah, EFT ini membantu pasangan membangun kembali kehidupan emosional. Nah, yang terakhir ada pendekatan narasi. Pendekatan ini melihat hubungan sebagai sebuah cerita yang terus berkembang. Nah, jika pasangan merasa terjebak dalam pola konflik yang sama, mereka diajak menulis ulang narasi hubungan mereka dengan cara yang lebih positif. Nah, selain pendekatan tadi, ada beberapa teknik yang dapat diterapkan dalam konseling pernikahan. Mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama ada teknik komunikasi efektif. Komunikasi merupakan kunci utama dalam hubungan. Nah, ada beberapa cara agar komunikasi dengan pasangan menjadi lebih baik, yaitu dengan yang pertama, ada active listening, yaitu mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa mengelak. Misalnya, saat pasangan berbicara, fokuslah pada apa yang disampaikan dan tunjukkan bahwa kamu benar-benar mendengarkan. Yang kedua, ada I statement. Nah, teknik ini membantu kita mengungkapkan perasaan tanpa menyalahkan pasangan. Nah, misalnya, daripada mengatakan kamu selalu tidak peduli, lebih baik mengatakan saya merasa kurang diperhatikan akhir-akhir ini. Dengan begitu, pasangan tidak merasa diserang dan lebih terbuka untuk berdiskusi. Nah, yang ketiga ada validasi perasaan, yaitu memahami dan menghargai perasaan pasangan. Nah, misalnya saat pasangan berbagi perasaannya, tunjukkan empati dengan mengatakan saya mengerti bahwa kamu merasa kecewa atau saya paham dengan kesulitan kamu. Nah, yang kedua ada teknik resolusi konflik. Setiap pasangan pasti mengalami konflik, tetapi yang paling penting bagaimana cara mengatasinya. Nah, ada beberapa teknik yang dapat diterapkan. Yang pertama ada time out, yaitu mengambil jeda jika emosi sudah mulai memuncak. Nah, dalam diskusi, jika dirasa emosi sudah mulai memuncak, berhenti sejenak, tarik nafas, lalu lanjutkan jika emosi sudah mulai tenang. Nah, yang kedua ada kompromis, yaitu mencari jalan tengah yang menguntungkan kedua belah pihak. Dalam pernikahan, tidak semua hal harus sesuai dengan keinginan salah satu pihak. Oleh karena itu, penting untuk mencari solusi yang bisa diterima bersama. Nah, yang ketiga ada problem solving step, yaitu pendekatan bertahap untuk menyelesaikan masalah. Nah, pasangan diajak untuk mengidentifikasi masalah, mengeksplorasi solusi yang mungkin, dan akhirnya mengambil keputusan bersama. Nah, selain komunikasi dan resolusi konflik, pasangan juga tetap perlu menjaga keintiman dan kedekatan agar hubungan tetap harmonis. Dengan cara yang pertama, yaitu meluangkan waktu berkualitas bersama. Walaupun sibuk, cobalah menyempatkan waktu walaupun sekedar hanya makan malam bersama atau melakukan kegiatan yang menyenangkan berdua. Nah, yang kedua yaitu mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan. Hal kecil seperti terima kasih
kasih untuk bantuannya, atau aku menghargai usahamu, membuat pasangan merasa dihargai. Nah, yang ketiga yaitu memahami love language pasangan. Nah, setiap orang memiliki cara berbeda untuk mengekspresikan dan menerima cinta, seperti dengan kata-kata, tindakan, sentuhan, waktu berkualitas, atau hadiah. Nah, dengan memahami love language pasangan dapat membantu membangun hubungan lebih dalam dan membuat hubungan tetap manis. Nah, setiap hubungan memiliki tantangan tersendiri. Ada beberapa faktor yang sering mempengaruhi keharmonisan pasangan. Yang pertama, ada perbedaan kepribadian dan latar belakang. Setiap individu tumbuh dengan pola asuh, nilai, dan kebiasaan yang berbeda. Ketika dua orang dengan latar belakang berbeda menikah, tentu ada tantangan dalam menyesuaikan diri. Misalnya, Dewi dibesarkan di keluarga yang sangat terbuka dalam menyampaikan pendapat. Nah, sedangkan suaminya, Anton, berasal dari keluarga yang cenderung tertutup dan jarang menyampaikan pendapatnya. Akibatnya, Dewi sering merasa Anton tidak peduli, sementara Anton justru merasa Dewi terlalu banyak menuntut perhatian. Nah, konseling pernikahan dapat membantu mereka memahami cara komunikasi satu sama lain agar hubungan lebih harmonis. Yang kedua, ada kurangnya komunikasi yang efektif. Ketika pasangan tidak berbicara secara terbuka, kesalahpahaman dapat dengan mudah terjadi. Contohnya, Budi pulang kerja dalam keadaan lelah dan langsung bermain ponsel tanpa menyapa istrinya. Nah, Rinda merasa diabaikan dan mulai diam-diam. Tanpa disadari, hubungan mereka menjadi semakin renggang hanya karena kekurangan komunikasi. Jika mereka menerapkan teknik active listening dan eye movement, misalnya dengan mengatakan, "Aku merasa kesepian saat kamu langsung bermain ponsel," hubungan mereka jauh lebih sehat. Yang ketiga, ada tekanan eksternal. Tekanan dari luar hubungan bisa mempengaruhi dinamika rumah tangga, terutama jika pasangan tidak memiliki strategi untuk menghadapinya. Contohnya, Cinta dan Arman sering bertengkar karena ibu Arman terlalu ikut campur dalam keputusan rumah tangga mereka, seperti cara mengasuh anak dan mengatur keuangan. Dalam sisi konseling, mereka belajar cara menerapkan batasan sehat. Nah, yang keempat, harapan tidak realistis. Kadang seseorang masuk dalam pernikahan dengan ekspektasi bahwa hidup setelah menikah akan selalu bahagia dan tanpa konflik. Padahal pernikahan membutuhkan usaha dari kedua belah pihak. Contohnya, Rizky mengira bahwa setelah menikah, istrinya Dinda akan selalu bersikap romantis seperti saat pacaran. Namun setelah menikah, Dinda lebih sibuk mengurus rumah tangga dan anak-anak. Rizky merasa tidak diperhatikan, sementara Dinda merasa Rizky tidak memahami tanggung jawabnya. Nah, konseling membantu mereka menyadari bahwa perubahan dalam hubungan adalah hal yang wajar dan mereka perlu menyesuaikan ekspektasi satu sama lain. Nah, yang kelima ada kehidupan intim yang kurang terjaga. Kedekatan fisik dan emosional adalah bagian penting dalam pernikahan. Jika pasangan mulai kehilangan intiman, hubungan bisa terasa hambar. Contohnya, setelah 10 tahun menikah, Rina dan Andi mulai merasa hubungan mereka seperti teman sekamar tanpa adanya romantisme. Konselor menyarankan mereka untuk meluangkan waktu berkualitas, hanya dengan date night mingguan, berbagi kejutan kecil, atau sekedar berbicara dari hati ke hati sebelum tidur. Nah, dalam konsep pernikahan, peran konselor sangat penting dalam membantu pasangan menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Nah, yang pertama, konselor berperan sebagai mediator. Konselor bertindak sebagai pihak netral yang membantu pasangan berkomunikasi lebih baik tanpa menyalahkan satu sama lain. Mereka memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara dan didengar. Nah, yang kedua yaitu membantu mengidentifikasi akar masalah. Terkadang konflik yang muncul hanyalah gejala dari masalah yang lebih dalam. Konselor membantu pasangan menggali sumber utama permasalahan dan mencari jalan keluar yang konstruktif. Nah, yang ketiga yaitu memberikan teknik dan strategi untuk memperbaiki hubungan. Konselor tidak hanya mendengarkan, tetapi juga memberikan teknik seperti latihan komunikasi, resolusi konflik, dan cara meningkatkan keintiman emosional maupun fisik. Nah, yang keempat yaitu memberikan perspektif baru. Pasangan bisa terjebak dalam pola pikir tertentu yang membuat mereka sulit melihat solusi. Konselor membantu mereka melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda, sehingga mereka bisa menemukan jalan keluar yang lebih baik. Nah, selanjutnya, banyak pasangan yang ragu untuk mengikuti couple marriage counseling karena merasa punya pasangan dengan masalah besar yang membutuhkannya. Padahal, konseling ini bisa membantu dalam berbagai situasi, baik pasangan yang sedang menghadapi konflik serius maupun yang ingin meningkatkan kualitas hidup mereka. Nah, beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari konseling ini yang pertama, meningkatkan komunikasi antar pasangan. Konseling membantu pasangan belajar cara berkomunikasi.
lebih baik sehingga mereka bisa saling memahami tanpa menyalahkan satu sama lain. Nah, yang kedua yaitu mengatasi konflik dengan pendekatan yang sehat. Banyak pasangan bertengkar tanpa menemukan solusi. Nah, konseling mengajarkan mereka untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang membangun, bukan merusak. Nah, yang ketiga yaitu membangun kedekatan emosional dan fisik. Seiring waktu, pasangan bisa merasa semakin jauh satu sama lain. Nah, konseling membantu mereka menemukan kembali kedekatan dan memperkuat hubungan emosional serta fisik. Nah, yang keempat yaitu membantu pasangan menghadapi perubahan besar dalam hidup. Perubahan seperti memiliki anak, berpindah pekerjaan, atau masalah keuangan bisa memberikan tekanan dalam pernikahan. Konseling membantu pasangan menyesuaikan diri dengan perubahan ini tanpa merusak hubungan. Nah, yang kelima yaitu mencegah perceraian dan membangun hubungan yang lebih sehat. Banyak pasangan berpikir bahwa perceraian adalah satu-satunya solusi. Namun, dengan bimbingan yang tepat, banyak masalah bisa diselesaikan dan hubungan bisa diperbaiki. Nah, konseling pernikahan bukan tanda kegagalan, tetapi bukti bahwa pasangan peduli terhadap hubungan mereka dan ingin membuatnya lebih baik. Nah, selanjutnya studi kasus dalam couple marriage counseling. Nah, di sini saya mengambil 2 contoh kasus. Kasus yang pertama yaitu pasangan yang kehilangan kedekatan emosional. Nah, Dina dan Andi telah menikah selama 12 tahun dan memiliki 2 anak. Sejak beberapa tahun terakhir, mereka merasa semakin jauh satu sama lain. Komunikasi mereka terbatas pada hal-hal praktis seperti urusan rumah tangga dan pekerjaan, tanpa ada percakapan yang mendalam. Dina merasa bahwa Andi lebih banyak menghabiskan waktu di kantor, sedangkan Andi merasa Dina lebih berfokus pada anak-anak daripada dirinya. Pendekatan dalam konselingnya yang pertama ada menganalisis akar masalah. Konselor membantu Dina dan Andi memahami bahwa masalah mereka bukan hanya soal kesibukan, tetapi juga kurangnya usaha untuk mempertahankan kedekatan emosional. Nah, yang kedua yaitu latihan komunikasi. Mereka diminta untuk meluangkan waktu 15 menit setiap hari untuk berbicara tentang perasaan masing-masing tanpa gangguan. Yang ketiga yaitu menjadwalkan kegiatan bersama. Konselor menyarankan agar mereka mengadakan malam kencan, meskipun hanya di rumah, untuk membangun kembali hubungan mereka. Dan keempat yaitu menjalin kembali keintiman. Selain komunikasi verbal, mereka diajarkan cara membangun kembali keintiman fisik dengan gestur sederhana seperti sentuhan dan pujian. Nah, hasilnya setelah beberapa sesi, Dina dan Andi merasa hubungan mereka mulai membaik dengan kembali menikmati kesenangan dan belajar untuk lebih terbuka dalam menyampaikan perasaan. Adapun kasus kedua yaitu konflik akibat perbedaan nilai dan harapan dalam pernikahan. Nah, Rizal dan Maya baru menikah 2 tahun, tetapi sudah sering bertengkar. Rizal berasal dari keluarga yang sangat disiplin dan memiliki ekspektasi tinggi terhadap pasangan dalam hal peran rumah tangga. Sementara itu, Maya tumbuh dalam lingkungan yang lebih santai dan percaya bahwa rumah tangga harus dibagi secara fleksibel. Rizal merasa Maya tidak cukup serius dalam menjalankan tanggung jawabnya, sementara Maya merasa Rizal terlalu menuntut. Nah, pendekatan dalam sistemnya yang pertama yaitu mengidentifikasi perbedaan nilai. Konselor membantu Rizal dan Maya memahami bahwa perbedaan ini berasal dari pola asuh dan pengalaman masa lalu mereka. Nah, yang kedua yaitu membangun empati. Mereka diminta untuk menulis surat dari perspektif pasangan mereka, menjelaskan bagaimana perasaan mereka jika berada di posisi pasangan. Yang ketiga yaitu membuat kesepakatan baru. Dengan bertujuan, konselor mereka menyusun kembali tanggung jawab asal dan betul sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama. Nah, yang keempat yaitu belajar mengelola ekspektasi. Konselor membantu Rizal menyesuaikan ekspektasinya tentang Maya dan menyadari bahwa tidak semua hal harus dilakukan dengan cara yang sama seperti keluarganya dulu. Nah, hasilnya Rizal dan Maya akhirnya mencapai pemahaman yang lebih baik tentang satu sama lain. Mereka belajar bahwa pernikahan bukan tentang siapa yang benar atau salah, tetapi bagaimana mereka bisa bekerja sama sebagai tim untuk menciptakan hubungan yang lebih sehat. Nah, dari pembahasan ini kita bisa melihat bahwa couple marriage counseling memiliki peran penting dalam membantu pasangan mengatasi tantangan dalam pernikahan mereka. Nah, setiap pasangan memiliki perbedaan, tetapi dengan komunikasi yang baik, pemahaman yang lebih dalam, dan bimbingan yang tepat, konflik dapat dikelola dengan lebih sehat. Nah, konseling bukan hanya untuk pasangan yang sedang bermasalah, tapi juga bagi mereka yang ingin memperkuat hubungan mereka. Nah, jika Anda merasa hubungan dengan pasangan sedang mengalami kesulitan, jangan ragu untuk mencari bantuan dari konselor profesional. Nah, konseling bisa menjadi langkah awal menuju hubungan yang lebih harmonis dan bahagia. Terima kasih.
kasih telah menyimak